Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deva Safal Fatin dengan NIM 2000793 dari angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan Financial Report atau laporan keuangan pada mata kuliah kewirausahaan. Di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada deskripsi perusahaan, yang kedua demo laporan keuangan, yang ketiga ada definisi laporan keuangan, dan yang terakhir ada penjelasan untuk jenis laporan keuangan. Untuk deskripsi singkat dari perusahaan yang dibuat, namanya Love Photocopy. Love Photocopy ini merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang percetakan. Perusahaan ini berdiri sejak 2021 yang beroperasi di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Royal Duta nomor 12. Untuk yang selanjutnya, saya akan mendemokan laporan keuangan di Excel. Di sini pertama-tama kita tulis dulu nama perusahaan. Kemudian di sini neraca saldo dulu. Per 31 Desember. Periodenya Desember 2021. Di sini kita buat dulu kolom yang berisikan nomor akun, nama, debit dan kredit. Saya akan mulai dari angka 101. Ada pendapatan jasa. Dikasih space. Kita merge. Lalu di bawahnya ada total. Sini kita buat biar ada kolomnya. Oke, kalau udah kita isi. Misalnya untuk kas kita ambil 50 juta. Perlengkapan fotokopian 10 juta. Peralatan fotokopi 10 juta. Terus untuk modal masuk ke kredit
sebanyak 80 juta. Pendapatan jasa 40 juta. Beban sewa masuk ke debit sebanyak 10 juta. Beban listrik 1 juta. Beban gajinya 5 juta. Beban perlengkapan 2 juta. Terus beban penyusutan peralatannya 500.000 aja. Akumulasinya masalah kredit jadi 500.000. Dan sewa ruko 10 juta. Kita atur dulu formatnya. Nah, terus untuk totalnya bisa langsung menggunakan fungsi sum. Sini juga sama, kita gunakan fungsi sum. Dari neraca saldo ini kita buat laporan laba rugi. Nah, seperti yang kita tahu untuk laporan laba rugi ini, rumusnya itu kan pendapatan dikurangi beban. Nah, di sini kita tulis dulu untuk pendapatan dari neraca saldo. Pendapatannya itu kan dari pendapatan jasa ini, 40 juta. Jadi kita tulis dulu pendapatan jasa. Terus yang selanjutnya itu beban. Kita bisa tulis di sini beban-beban apa aja yang ada di neraca saldo gitu. Di sini kan ada beban sewa. Ada beban listrik, ada beban gaji, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Ini kita masukin aja ke sini langsung. Untuk beban sewa itu ini, beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan 500.000. Sama aja kayak ini. Nah, udah gitu ini ditotalin. Total pendapatan. Bawahnya itu total beban.
Di sini kita bisa langsung lihat laba dari usaha tersebut adalah total pendapatan dikurangi total beban. Ini hasilnya. Nah, setelah diperoleh hasil ini, kita kasih garis di bawahnya. Dan untuk total laba usaha, kita kasih garis 2. Oke. Jadi untuk laba usaha dari fotokopi ini adalah Rp29.500.000. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, laporan keuangan diartikan sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan yang terdiri dari jenis laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, perubahan posisi keuangan, hingga materi penjelasan lain yang menjadi bagian integral dari laporan keuangan. Kemudian, menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan adalah proses pelaporan yang meliputi laporan neraca, laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan catatan, arus kas, dan laporan lain yang merupakan bagian dari integral laporan keuangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa laporan keuangan ini merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan, termasuk semua transaksi yang terjadi dalam bisnis pada suatu periode tertentu yang gunanya untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, jenis dari laporan keuangan ini setidaknya ada 5 dari pengertian yang tadi. Yang pertama ada laporan neraca, ada laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Untuk pengertiannya, di sini untuk laporan neraca, merupakan laporan yang berbentuk sistematis yang berisi tentang aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan dalam suatu periode. Dengan kata lain, neraca perusahaan ini merupakan gambaran dari status keuangan perusahaan. Neraca ini berisi sumber daya perusahaan atau aset perusahaan, kewajiban atau utang ekonomi, ekuitas, dan hubungan antara item-item ini. Yang kedua, untuk laporan perubahan modal, definisinya adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan, peningkatan, dan juga penurunan aktiva bersih dari sebuah perusahaan selama periode tertentu. Isi dari laporan perubahan modal adalah besaran dari perubahan modal keuangan yang terjadi di suatu perusahaan yang kemudian akan menjadi gambaran untuk perencanaan perusahaan. Sebelumnya, aktiva ini artinya adalah segala aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai. Yang selanjutnya, pengertian dari laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai aliran kas yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan. Laporan arus kas ini berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas pada periode selanjutnya. Data yang disajikan oleh laporan arus kas ini bisa macam-macam, misalnya kayak hasil kegiatan operasional perusahaan hingga pendanaan atau pinjaman yang didapat. Nah, dari laporan arus kas ini, ada 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi kan ada 3 aktivitas utama gitu dari si laporan arus kas ini. Terus, apa sih aktivitas operasi itu? Aktivitas operasi merupakan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional usaha yang dengan kata lain aktivitas ini diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas pada transaksi. Contohnya seperti penjualan barang ataupun jasa kepada pelanggan. Yang kedua, aktivitas investasi merupakan aktivitas yang berhubungan dengan administrasi yang dihasilkan dari sebuah penjualan ataupun pembelian aktiva tetap perusahaan. Yang terakhir, untuk aktivitas pendanaan, aktivitas ini merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal usaha perusahaan. Untuk menghitung si modal usaha tadi, kita bisa memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dalam sebuah ekuitas pemilik. Nah, yang selanjutnya untuk catatan laporan keuangan dapat diartikan sebagai catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Melalui catatan ini, perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang piutang, kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi kontekstual lainnya. Nah, yang terakhir, apa itu laporan laba rugi? Dilansir dari gobis.co.id, laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan yang menampilkan hasil usaha dalam satu periode pencatatan. Dalam laporan laba rugi, terdapat informasi mengenai transaksi masuk sekaligus transaksi keluar secara detail.
Laporan laba rugi ini diperlukan agar pemilik usaha bisa tahu kondisi finansial bisnisnya, sedang untung atau rugi pada periode waktu tertentu. Nah, dari laporan laba rugi tadi ada 3 komponen utama yang kemudian akan berhubungan dengan penghitungan laba atau ruginya. Yang pertama di sini ada pendapatan, yang kedua ada harga pokok penjualan, dan yang ketiga ada beban usaha. Pendapatan itu artinya apa sih? Pendapatan itu yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang meningkatkan nilai modal gitu. Atau pendapatan ini bisa diartikan sebagai catatan pendapatan yang diakui pada saat penjualan jasa di counter penjualan. Sedangkan untuk pendapatan dari penyelenggaraan biasanya diakui pada saat setelah dilakukan penjualan. Untuk harga pokok penjualan artinya adalah eh, beban pokok pendapatan dari paket jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir untuk beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban umum. Beban penjualan sendiri biasanya berupa promosi dan iklan, sedangkan beban umum biasanya berupa gaji dan tunjangan, penyusutan, sewa gedung, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 2 jenis bentuk dari laporan laba rugi. Yang sebelah kiri sini adalah single step, dan yang sebelah kanan adalah multiple step. Single step ini umumnya hanya terdapat 2 komponen gitu, ada pendapatan sama beban usaha. Jadi di single step hanya menampilkan satu jenis pendapatan dan beban tanpa menampilkan kategori yang spesifik dan detail. Nah, untuk yang multiple step berarti menampilkan beberapa kategori pendapatan dan pemasukan. Misalnya pendapatan dibagi menjadi pendapatan operasional dan non-operasional. Nah, di sini saya akan membahas yang single step. Kayak di sini contohnya pendapatan ini ada penjualan dan pendapatan bunga. Nah, jumlahnya itu 55 juta dan harga pokok penjualannya totalnya itu 7 juta. Untuk laba kotornya ya dikurangin aja jadi 48 juta. Kemudian untuk bebannya di sini total dari beban operasional 1.700.000 dan total dari beban administrasi 3.500.000. Nah, untuk total bebannya 5.200.000 dan untuk laba ruginya tinggal dikurang aja. Dari 48 juta dikurangi 5.200.000. Jadi hasilnya 42.800.000. Nah, ini udah dijelaskan yang tadi rumus dari single step. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban. Sedangkan untuk multiple step itu ada beberapa cara karena di multiple step itu dijelaskan secara mendetail gitu. Untuk rumus laba atau rugi yang pertama, di sini laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, atau bisa juga dengan pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurangi biaya operasional, dan penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional ditambah barang non operasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.